Halo, selamat pagi. Salam jumpa bersama saya Nisirat Nasania. Saya mahasiswa dari Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Baik, teman-teman, hari ini kita akan mempelajari berkaitan dengan HAM atau hak asasi manusia. Untuk lebih lanjut, mari kita simak video pembelajaran. Baik, teman-teman, hal pertama yang perlu kita pelajari pada hari ini, yang pertama itu adalah berkaitan dengan hak asasi. Jadi pertama-tama kita akan mengetahui terlebih dulu apa itu hak yang sebenarnya. Jadi teman-teman, hak itu adalah hal atau peluang yang diberikan kepada seseorang untuk dapat dimiliki atau dapat melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya. Jadi hak sesuatu itu berupa kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki seseorang menurut peraturan yang berlaku. Jadi sedangkan asasi itu adalah teman-teman hal yang mendasar atau fundamental atau merupakan utama. Sedangkan manusianya itu adalah individu yang hidup bahagia. Jadi teman-teman, yang kedua itu menurut undang-undang, apa sih itu sebenarnya? Jadi menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 bahwa hak itu adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat atau keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan hak yang perlu dijunjung tinggi dan dihormati serta dapat dilindungi oleh pemerintah dan setiap orang. Jadi hak asasi manusia itu adalah konsepnya yang menyatakan bahwa setiap individu itu perlu memiliki hak-hak dasar yang dia miliki sejak lahir dan tidak memandang latar belakang, agama, ras, jenis kelamin, ataupun status sosialnya. Hak-hak ini tidak dapat dikurangi oleh pihak manapun karena merupakan bagian dari martabat manusia yang harus dihormati dan perlu dijaga. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan jenis-jenis HAM. Yang pertama itu teman-teman ada hak asasi pribadi, yang kedua itu ada hak asasi politik, yang ketiga itu ada hak asasi ekonomi, yang ketiga empat itu adalah hak asasi sosial dan budaya. Yang kelima itu teman-teman ada namanya hak asasi hukum. Jadi pertama-tama kita akan menjelaskan apa itu hak asasi pribadi atau personal rights. Jadi hak pribadi ini adalah berkaitan dengan kebebasan pribadi dari setiap individu, seperti hak untuk beragama, hak untuk mendapatkan kebebasan untuk berpendapat, hak untuk hidup dan hak untuk berpikir, serta hak untuk memilih pasangan hidup. Jadi yang kedua adalah hak asasi politik atau political rights. Hak ini meliputi kebebasan dalam kehidupan berpolitik, seperti hak untuk dipilih, hak untuk melakukan pemilihan dalam pemilu, terus hak untuk bergabung dalam partai politik, dan hak berkumpul untuk bergabung dalam partai politik, serta hak untuk berpendapat, serta hak mengajukan petisi kepada pemerintah. Yang ketiga adalah hak ekonomi atau economy rights. Hak ini terkait dengan kegiatan ekonomi dan hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, seperti hak memiliki properti, hak bekerja, dan hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan mendapatkan perlindungan dalam pekerjaan. Yang keempat adalah hak asasi sosial dan budaya atau social and cultural rights. Hak ini mencakupi hak untuk memperoleh pendidikan, jaminan sosial, dan hak kesejahteraan, serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan kebudayaan. Yang berikut adalah yang kelima, hak asasi hukum atau legal rights. Hak ini memberikan jaminan perlindungan hukum yang sama bagi individu, termasuk hak untuk mendapatkan pekerjaan yang adil di dalam hukum,
serta hak atas pengadilan yang tidak memihak, serta untuk mendapatkan perlindungan. Jenis-jenis HAM ini bertujuan untuk melindungi berbagai aspek kehidupan individu dalam mewujudkan kesetaraan yang adil dan sejahtera bagi seluruh manusia. Karakteristik dari HAM. Yang pertama, melekat pada kodrat atau harkat manusia. Meliputi yang pertama, dimiliki karena dia adalah manusia. HAM diterima manusia dari Tuhan sebagai penciptanya dan juga sebagai anugerah yang harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh siapapun. Yang kedua, berlaku bagi semua orang. Meliputi semua manusia sama dalam HAM atau hak asasi manusia tanpa memandang suku, agama, ras, jenis kelamin, budaya, wilayah, sosial, dan tidak tergantung waktu dan tidak tergantung negara dan wilayah. Yang berikut kita akan menjelaskan apa itu DUHAM. DUHAM atau yang disebut dengan Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa pengakuan atas hak-hak manusia yang sama tidak dapat dicabut dari semua manusia merupakan dasar dari kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian dunia. Adapun pasal-pasal yang ada pada DUHAM. Yang pertama, saya akan menjelaskan pasal 1 yang berbunyi bahwa menetapkan konsep dasar martabat, kebebasan, dan kesetaraan. Yang kedua, pasal 3-5 menyatakan bahwa menetapkan hak-hak individu lainnya seperti hak untuk hidup dan larangan terhadap perbudakan dan penyiksaan. Yang berikutnya itu pasal 6-11 menyatakan bahwa merujuk pada legalitas mendasar HAM dengan solusi khusus yang dikutip untuk pembelaan. Yang terakhir adalah pasal 28-30 berbunyi bahwa menetapkan cara umum untuk menjalankan hak-hak ini, bidang-bidang mana hak-hak individu tidak dapat diterapkan, tugas individu terhadap masyarakat, dan larangan penggunaan hak-hak yang bertentangan dengan tujuan organisasi PBB.